Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, bapak-bapak, ibu sekalian, segenap pemirsa. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama dengan Bapak Menteri Kesehatan dan Ibu Menteri Sosial menyampaikan beberapa hal terkait dengan PPKM, baik yang di Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Substansi permasalahan juga cukup banyak disampaikan oleh Bapak Menko Marinvest, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, yang memegang komando untuk PPKM wilayah Jawa Bali, dan Bapak Menteri Perekonomian, Menko Ekonomi, Bapak Erlangga, yang menyampaikan tentang PPKM di luar Jawa Bali. Hanya sebagai highlight, jadi kami sudah menerbitkan instruksi Mendagri, ada 3, nomor 24, nomor 25, dan nomor 26. Substansinya dibuat oleh tim bersama, baik dari kantor Kemenko Marinvest, kemudian Kemenko Perekonomian, Bapak Menteri Kesehatan, dan juga Kasatgas Covid. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka PPKM ini diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus. Sehingga pertama kita menerbitkan instruksi Mendagri nomor 24 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 khusus untuk wilayah Jawa Bali. Ini meliputi ada 95 yang masuk dalam total level 4 kabupaten kota, dan kemudian ada 33 yang masuk dalam level 3. Kami kira substansinya pun sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Jenderal Luhut Panjaitan, dan dokumennya pun sudah kita share kepada seluruh kepala daerah tadi malam, dan kepada rekan-rekan media. Kami lihat juga sudah banyak yang diekspos di media. Dan kemudian artinya ada beberapa pembatasan, namun memang ada sedikit perubahan. Yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM. Kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak, maka kegiatan-kegiatan UMKM seperti tukang cukur, kaki lima, pedagang asongan, sebetulnya dari dulu juga tidak pernah kita larang, tapi kita tegaskan di sini dapat dilaksanakan dengan pengaturan oleh pemerintah daerah setempat masing-masing dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga dalam instruksi Mendagri yang nomor 25 khusus untuk luar Jawa Bali, ini ada diatur mengenai level 4, khusus level 4. Khusus level 4 ini meliputi 45 kabupaten kota. Jadi ada peningkatan dari yang sebelumnya 45 kabupaten kota, dan berlaku juga sampai dengan tanggal 2 Agustus. Substansinya tidak jauh beda dengan yang di Jawa Bali. Ini karena untuk merespons, memitigasi adanya beberapa daerah di luar Jawa Bali yang terjadi kenaikan. Kita tidak ingin terjadi pingpong. Kita fokus di Jawa Bali, kemudian luar Jawa Bali mengalami peningkatan. Kemudian di level 3 untuk luar Jawa Bali, kita keluarkan instruksi Mendagri nomor 26 yang juga berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dan kemudian secara total, kalau kita melihat jumlah daerah yang masuk dalam level 3 ini sebanyak 276 kabupaten kota. Sementara untuk yang masuk level 2 itu adalah 65 kabupaten kota. Kita semua berharap dengan adanya instruksi Mendagri yang substansinya dibuat oleh tim bersama, rekan-rekan kepala daerah kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan, mulai dari rapat koordinasi dan Forkompinda, dan kemudian mengeluarkan produk
kebijakan, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional. Kemudian rapat forkompimda ini perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi di level provinsi, level kabupaten kota, agar ada kesamaan tindak antara Polri dan TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan lain-lain. Dan kemudian kita harapkan juga rekan-rekan kepala daerah ini dapat berkoordinasi tidak hanya dengan unsur pemerintah, tapi juga dengan organisasi, ormas, OKP yang bisa menjadi mitra, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, sehingga upaya-upaya persuasif, sosialisasi dilakukan, dan upaya koersif penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kasatpol PP pada rakor minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif, dan kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum. Kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan karena situasi krisis kesehatan, masalah ekonomi, tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita, karena kunci utamanya adalah justru di bagian hulu adalah kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita mohon juga kerjasama dari semua pihak, termasuk non pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, ormas, OKP. Mari kita bekerja bersama-sama agar kebijakan pembatasan ini yang memang tidak enak tapi harus kita lakukan dapat betul-betul efektif, sehingga pada saat nanti tanggal 2 Agustus kita berharap betul kasus bisa melandai, positif rate juga melandai, kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bed occupancy ratio, kesediaan tempat tidur yang memerlukan perawatan, dan kemudian bisa menekan angka kematian. Dengan demikian kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama. Tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya kami kira Bapak Menteri Kesehatan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembatasan ini dan langkah-langkah lanjut yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Selanjutnya Ibu Mensos juga akan menyampaikan tentang bantuan sosial. Kami persilakan Bapak Menkes.